Sesuatu yang sebenarnya Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah supaya kita benar-benar memperhatikan, supaya kita benar-benar berusaha untuk hidup kudus. Sesuai dengan firman Tuhan di Ibrani 12 ayat 14 yang berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Allah. Lah, setiap kita itu sudah dikatakan bahwa kerinduan kita, tujuan kita yang terakhir adalah berjumpa Tuhan. Seringkali kita dengung-dengungkan ya, berjumpa Tuhan muka dengan muka, memandang wajah Tuhan. Padahal kalau kita lihat di perjanjian lama, ketika Allah menyatakan diri kepada Musa, itu yang pertama kali ditampakkan oleh Tuhan adalah apa? Kekudusannya. Makanya dia katakan sama Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tempat itu kudus. Artinya kadang-kadang ya, kasut aja nggak boleh menginjakan. Kasut aja itu melambangkan sesuatu yang kotor. Nah, itu berbicara sebenarnya tentang langkah-langkah hidup kita setiap hari. Kadang-kadang kita mempergunakannya untuk sesuatu yang cemar. Kita melangkah kemana kita suka. Kita melakukan kemana kita suka. Yang bawa kita kaki kita kan. Kenapa Tuhan katakan kepada Musa, tanggalkan kasutmu, sebab tempat itu kudus. Lalu ketika Musa mau melihat saja, dia bahkan tidak bisa melihat wajah Tuhan yang begitu menyilaukan. Baru sampai Tuhan berkata, aku adalah aku. Artinya Tuhan menampakkan diri kepada Musa dengan seluruh kekudusan dan kemuliaannya. Nah, begitulah kita satu saat nanti di langit baru, bumi baru, di dalam kerajaan Allah, kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Tapi kita harus memiliki apa tadi? Kekudusan. Kalau di Ibrani dikatakan kejarlah kekudusan, berarti ada apa? Usaha. Kalau saudara lari pakai kaki kan? Bicara lagi tentang kaki. Ya, itu eratnya dengan langkah-langkah hidup kita yang harus dikuduskan. Di dalam Roma 12 Rasul Paulus juga berkata pada waktu itu Rasul Paulus berkata begini, Roma 12 ayat 18, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Lalu ditegaskan lagi di dalam Ibrani 12, sebelum dia berkata kejarlah kekudusan, dia katakan apa? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berarti kekudusan dimulai dari perdamaian. Kata kudus, kalau kita mungkin bilang gini, gak mungkin kayaknya ya hidup kudus. Kudus ini bukan kota di Jawa Tengah ya. Nah, itu orang kudus di situ, tapi bukan berarti kudus ya. Kan kalau di situ disebutnya itu orang kudus, maksudnya orang dari kota kudus. Kalau kita itu benar-benar disucikan ya. Dikuduskan. Dikuduskan itu sebenarnya sama seperti kita dipisahkan dari kenajisan dunia ini. Nah, salah satu bentuk kekudusan itu adalah katakan hidup damai dengan semua orang. Kalau di Roma 12 itu dari ayat yang pertama, itu dari ayat yang pertama aja udah dikatakan bahwa ketika kamu datang beribadah, ya, kamu harus mempersembahkan tubuhmu ini jadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Hidup, kudus dan berkenan.
Lalu kemudian jangan serupa dengan dunia. Itu penjelasannya sudah ada di Roma 12 ayat yang 1 dan kedua. Lalu kemudian di bawahnya di situ tentang hidup di dalam kasih. Berarti orang kalau ingin kudus, yang pertama hatinya harus jauh dari yang namanya kepahitan. Jadi kudus itu diawali nggak dari yang muluk-muluk. Kita bilang itu harus kudus, berarti waduh kayaknya susah banget nih kudus. Yang pertama itu sebenarnya yang paling mendasar ketika saya belajar apa sih Tuhan, saya juga berpikir gitu. Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan aku hidup kudus. Kalau kita bilang tidak mungkin hidup kudus, berarti ketika Tuhan berkata di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-13, ayat ke-14, ayat yang ke-15 sampai ke-16 dibaca. Dikatakan begini, kekudusan dan kasih persaudaraan. Nah, erat kaitannya lagi kan? Berdamai dengan semua orang. Semua orang kita anggap saudara. Kasih persaudaraan. Di Roma pun dikatakan begitu. Di Ibrani dikatakan begitu. Di 1 Petrus juga dikatakan begitu. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Bukan pernyataan, penyataan. Artinya waktu Tuhan menyatakan diri. Lalu hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi buat kita itu hidup kudus itu mungkin karena Tuhan udah bilang. Yang pertama, Dia Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Ketika Dia kudus, maka kita harus menghampiri Dia dengan kekudusan. Nah, waktu kita mau menghampiri dengan kekudusan, yang paling pertama adalah kita harus memiliki kasih. Kalau kita memiliki kasih Kristus, baru kita bisa hidup damai dengan semua orang. Ternyata ini harus diusahakan, saudara. Harus diusahakan. Coba kalau kita mengampuni, susah nggak? Mengampuni orang yang baru sekali melakukan kesalahan. Susah nggak? Tuhan suruh kita mengampuni berapa kali? 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan tanpa batas. Kenapa Dia suruh melakukan itu? Kan kita dibilang harus kudus seperti Tuhan yang memanggil kita kudus. Setiap kita percaya bahwa kita dikuduskan. Pertama kita dikuduskan oleh kuasa apa? Darah Yesus. Itu kita udah dikuduskan dulu. Jadi bukan karena kita kudus dulu. Awalnya Tuhan sudah kasih sarananya. Darah Yesus kamu ditebus. Makanya Dia bilang Allah yang memanggil kamu adalah Allah yang kudus. Dia mencurahkan darahnya yang kudus. Menjadikan kamu semua adalah orang-orang kudus. Tapi tidak otomatis. Ada satu peristiwa sebelum Tuhan Yesus melakukan perjamuan malam. Ketika Tuhan membasuh kaki murid-murid. Ingat kan? Tadi saya bilang hubungannya dengan kaki adalah, kaki ini bicara tentang langkah-langkah hidup kita. Ketika kita mau menghampiri Tuhan, di Mazmur sudah dikatakan perhatikan langkahmu ketika engkau datang ke rumah Tuhan. Itu relevan dengan Roma 12 ayat 1. Perhatikan hidupmu ketika engkau datang beribadah dengan Tuhan. Jangan
sampai ibadahmu itu sia-sia. Makanya ketika engkau datang beribadah, katakan aku mau selalu di hadiratmu, berarti engkau sudah siap mempersembahkan tubuhmu ini jadi persembahan yang hidup. Saya sudah pernah katakan di sini. Hidup itu berarti bergerak, ada perubahan, ada progres, ada kemajuan. Kita harus terus berubah sesuai dengan kebenaran yang kita dengar. Lalu kudus, baru harus jadi persembahan yang kudus. Tidak ada motivasi-motivasi, tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi. Ketika kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ketika kita melakukan hal-hal yang benar, bukan supaya saya dipuji. Tuhan katakan kamulah terang dunia. Lakukanlah perbuatan baikmu di depan semua orang, supaya mereka melihat dan memuliakan Bapamu yang di surga. Motivasinya cuma satu, kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap langkah-langkah hidup saya, melalui apa yang saya pikirkan, saya katakan, dan saya lakukan. Apa yang kau lakukan dalam setiap langkah hidupmu, setiap hari. Makanya pertobatan itu harus diusahakan, dibangun. Hidup kudus itu dibangun dari menit ke menit hidup kita. Nggak bisa otomatis. Kita memang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Ya, jadi Tuhan itu pertama, Dia Allah yang memanggil kita adalah Allah yang kudus. Lalu sebelum kita melakukan pengudusan, Tuhan sudah melakukan pengudusan dulu. Kamu dikuduskan oleh kuasa darah Yesus dan dibenarkan. Nah, jadi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan, bukan supaya diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Tadi Petrus kan bilang gitu. Karena kamu sudah dapat kasih karunia. Jadi ketika engkau melakukan kekudusan, mengejar kekudusan, mengusahakan kekudusan, karena engkau tahu bahwa Allah yang memanggil aku adalah Allah yang kudus. Kalau aku tidak kudus, aku tidak layak. Aku tidak bisa berjumpa dengan Dia. Sebab Tuhan memang tidak bisa bersentuhan dengan sesuatu yang tidak kudus. Itulah sebabnya mengapa ketika Tuhan Yesus di atas Golgota, Dia sempat berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Hari itu kegelapan melingkupi, karena pada waktu itu seluruh dosa umat manusia ditanggung di atas kayu salib. Artinya Tuhan Yesus itu menjadi dosa, ganti orang-orang yang berdosa. Makanya Allah Bapa memalingkan muka. Makanya Dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah Tuhan Yesus ditinggalkan. Karena Tuhan tidak tahan dengan dosa. Di sini dikatakan kamu itu harusnya jangan turuti hawa nafsu. Kalau kamu menuruti hawa nafsu, berarti kamu orang yang bodoh. Di sini kan dibilang gitu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi, ketika kita takluk di bawah hawa nafsu, berarti itulah waktu-waktu kebodohan kita. Langkah-langkah kita mulai salah, langkah kita mulai meleset dari tujuan awal. Nah, kembali ke ayat yang tadi. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Lalu di dalam Roma 12 ini dikatakan sedapat-dapatnya, kalau itu bergantung padamu, usahakanlah hidup damai dengan semua orang. Berarti tergantung siapa? Tergantung siapa? Kita. Hati yang damai itu berarti tidak ada kepahitan, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Dan itu pasti melalui proses yang panjang. Ya kan? Hidup lama kita dulu, waduh. Jangankan dihianati. Orang baru ngomongin kita aja.
Saya juga belajar, dulu saya orang yang pendendam, saudara. Pokoknya kalau saya sudah marah, 1 kali doang loh orang melakukan kesalahan, saya bilang saya akan ingat sampai mati. Betul, dulu saya ngomongnya begitu. Saya nggak tahu kapan Roh Kudus mengubah saya. Perubahan itu tidak terlihat. Tapi kalau kita mau terus berubah, itu akan dirasakan dampaknya oleh orang-orang di sekitar kita. Kelihatan begitu, saudara. Dan itu bukan hal yang mudah. Ketika orang berbicara, wah pokoknya saudara, nama baik saya hancur semua. Dan yang menyatakan itu adalah sahabat yang sudah saya anggap saudara. Itu memang berasa sakitnya. Tapi di situ saya menemukan sesuatu. Saya bilang begini, oh begini ya sakitnya Tuhan ketika Yudas mengkhianati dia. Hari-hari dijalani bersama. Dia menganggap Yudas itu adalah orang yang dia pilih sendiri. Kan Tuhan Yesus memilih kan murid-muridnya. Waktu kita bersahabat itu juga kita memilih, oh ini dia bisa klik sama saya. Saya pikir begini ya Tuhan sakitnya dikhianati. Inilah yang Tuhan Yesus rasakan waktu Yudas mengkhianati dia. Tapi setelah itu saya berpikir lagi, begini ya Tuhan yang kau rasakan ketika aku mengkhianati cintamu. Tuhan itu mati karena dia cinta pada kita. Tuhan itu mati karena dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa. Waktu itu saya bilang, Tuhan, itu saya sendiri pun bingung. Saya berasa itu pasti Roh Kudus yang menolong saya. Saya bisa berdoa begini, Tuhan ampuni saya. Selama ini saya menyakiti hati Tuhan ternyata. Seperti ini ya Tuhan rasanya dikhianati. Cinta yang Engkau berikan padaku, kasih yang Engkau berikan kepadaku, tapi berulang kali aku mengkhianati. Ada satu lagu lama kan? Entah berapa kali daku berkhianat padamu, ya Tuhan, tetapi setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Karena ada juga ayatnya yang berkata, kalau kamu menyangkal aku menyangkal kamu di hadapan Bapa. Tapi waktu kamu tidak setia, kata Tuhan, aku tetap setia. Karena aku tidak dapat menyangkal diriku di hadapan Engkau. Artinya kesetiaannya itu nyata. Kesetiaannya itu tidak berubah sekalipun kita mengkhianati dia. Jadi ternyata itu Tuhan pakai untuk mengubahkan hati saya. Sampai satu waktu saya ketemu dia. Dia sakit pendarahan, operasi, dan butuh uang banyak. Itu kalau secara manusia, ini orang yang mengkhianati saya, nyeritain saya, keluarga saya, semuanya. Tapi karena Roh Kudus, dari situlah saya belajar mengampuni. Dari situlah saya belajar tidak menyimpan sakit hati. Dari situlah saya belajar tidak lagi ada kepahitan. Sekarang segala sesuatu saya terima. Jika ada orang yang bertanya kemudian kepada saya begini, katanya dia kamu begini. Sebenarnya saya bisa bela diri. Saya bilang kamu nggak tahu ceritanya, harusnya tahu nggak begini. Tapi ngapain? Capek. Saya cuma bilang 2 kalimat sama orang yang katakan kepada saya. Kamu percaya cerita dia? Silakan. Tapi kalau kamu tidak percaya, saya berterima kasih. Sudah itu aja. Artinya saya benar-benar gak mau menyimpan kepahitan. Jadi saya yang berdoa begini, saya memilih Tuhan untuk tidak sakit hati. Saya memilih Tuhan untuk tidak kepahitan. Saya memilih. Nah itu dimulai dari sini. Itu usaha untuk kejar kekudusan. Itu langkah awal. Langkah awal engkau mengambil keputusan untuk hidup kudus. Tuhan sudah kasih sarananya. Yang pertama dia tebus kita dengan darah yang kudus. Lalu waktu dia naik ke surga, dia turunkan kepada kita Roh Kudus
Yohanes 14, Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, Dia akan menjadi penolong bagimu. Dia akan menuntun kamu pada seluruh kebenaran. Dia akan menjadi pembela bagimu. Ada Roh Kudus. Dan Rasul Paulus menegaskan di dalam Korintus, tubuhmu adalah bait Allah, tempat Roh Allah berdiam. Berarti kalau Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, maka wadahnya juga harusnya kudus. Iya enggak? Sudah ada Roh Kudus, jadi mungkin hidup kudus. Lalu kemudian ada kitab suci atau kitab kudus ini yang kita kenal dengan Alkitab, yang kita kenal dan kita pelajari sebagai kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yohanes pasal 17 adalah doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Artinya untuk saya dan saudara. Kita semua adalah muridnya. Sebab Dia berkata, bukan untuk dunia aku berdoa. Aku berdoa untuk mereka yang Kau berikan kepadaku Bapa. Artinya kita semua yang sudah memilih untuk mengikut Tuhan, yang sudah memilih menerima penebusan dari Tuhan. Yohanes 17 dia katakan, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita dikuduskan dengan firman. Kurang apa lagi sarana yang Tuhan beri untuk kita hidup kudus? Allah yang memanggil kita Allah yang kudus, pribadi yang kudus, yang menyatakan dirinya dalam diri Yesus Kristus. Lalu Dia mencurahkan darahnya yang kudus, menebus kita semua. Setelah itu, ketika Dia kembali ke surga, Dia kembali ke surga juga bukan untuk nganggur. Tuhan Yesus katakan, aku kembali kepada Bapa. Akan lebih baik jika aku kembali, sebab di sana aku menyediakan tempat bagimu, supaya nanti waktunya tiba, aku akan datang kembali dan menjemput engkau semua, supaya engkau dapat ada di mana aku ada. Bayangkan, Allah yang Maha Kudus. Lalu dengan darah yang kudus Dia tebus kita. Ketika Dia sudah naik ke surga, ada Roh Kudus yang Dia berikan. Lalu ada firman kudus ini yang hari ke hari, menit ke menit ketika kita lakukan, ketika kita kejar, artinya setiap langkah hidup kita sekarang ini adalah waktu yang sangat singkat, waktu-waktu yang terakhir, waktu-waktu yang jahat. Itu sebabnya kita harus berlari. Makanya kejar kekudusan. Dan yang bisa menguduskan kita adalah ketika kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran ini harus dihidupi, bukan hanya dibicarakan atau diperdebatkan. Bukan hanya didengarkan lalu dipikirkan secara logika. Kalau kita bilang gini, nggak masuk akal nih Tuhan. Lalu kita berkata, oh ini bukan buat saya firmannya. Buat si A, buat si B. Oh ini khusus buat pendeta. Nggak ada. Firman itu untuk kita semua. Karena firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi kita harus mengejar. Mengejar itu berarti harus ada apa? Usaha. Mungkin kita sampai berkeringat. Tapi ingat, Tuhan Yesus Ibrani menuliskan bahwa ketika engkau berada di dalam keadaan tidak enak, mengampuni tidak enak. Apalagi orang yang mengkhianati kita habis-habisan. Mungkin kita masih punya kepahitan terhadap ipar, mertua, terhadap keponakan, terhadap orang tua, terhadap suami, terhadap istri, siapapun. Tidak enak ketika kita harus menghapus semua kepahitan itu. Ketika kita harus mengiris-ngiris daging kita, terluka kita. Tapi kita harus benar-benar menguduskan hati ini. Itu tidak enak. Tapi dikatakan di dalam Ibrani juga, kita mempunyai imam besar yang
merasakan ketika kita dicobai. Jadi saya berharap kita semua yang ada di sini, Waski, wanita suara kebenaran Injil, mari menyuarakan kebenaran itu dalam hidupmu. Kejar kekudusan. Kuncinya yang pertama adalah hidup damai dengan semua orang. Ini tidak semudah mengucapkannya. Jadi mungkin hidup kudus? Mungkin hidup kudus? Amin. Mari sama-sama kita mau mengejar kekudusan supaya kita berjumpa Tuhan nanti muka dengan muka.